так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya yaitu klien nomor 2110. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2110 di sini ada wawancara khodam ya khusus. Nah, ada pertanyaan dari klien ya. Oh ya Mbah, yang ingin saya tanyakan adalah keadaan dari khodam. Jawabannya, untuk keadaan khodam ya, dia dalam kondisi yang baik dan prima. Kenapa? Karena sejauh ini klien nomor 2110 belum memberikan tugas yang berat bagi dirinya, sehingga semacam tugas-tugas ringan yang bisa diselesaikan oleh perwakilan ataupun anak buah dari si Ratu Siluman. Jadi memang Mbak Wira menangkap ya ada komunitas yang terbentuk ya, artinya Siluman ini tidak sendirian ya, dia punya anggota, punya rakyat, punya perwakilan, punya pesuruh, punya pengawal gitu ya, yang mana sejauh ini tugas-tugas yang diberikan oleh klien nomor 2110 masih bisa diatasi oleh anak buahnya. Kayak belum ada tugas menantang atau belum ada afirmasi yang layak ya untuk diselesaikan langsung oleh si ratu dari Siluman ini tadi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ada kesenjangan, ada gap atau ada jarak ya antara klien nomor 2110 dengan si khodam wanita ini, khodam utama ini tadi. Jadi hubungan yang kurang harmonis dan tidak dekat ini muncul ya sebagai akibat ya, beberapa hal yang bisa Mbak Wira jelaskan. Yang pertama adalah khodam yang disandingkan memiliki level yang lebih tinggi dibanding dengan pemiliknya, sehingga akhirnya khodam merasa dirinya itu lebih tinggi dibanding dengan pemiliknya ya. Akibatnya apabila ada perintah-perintah yang diberikan maka cukup diwakilkan dan itu beres gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penjual ataupun praktisi yang meritualkan kurang pintar menjadi jembatan ya, yang menghubungkan atau yang mengkomunikasikan antara khodam yang levelnya tinggi dengan manusia yang levelnya biasa. Mohon maaf, ini apakah benar klien nomor 2110 ini, mohon maaf loh ya, ini mohon maaf, apakah benar, ini Mbak Wira klarifikasi aja, apakah benar bahwa memang kayak kebiasaan tirakat, ilmu-ilmu yang dimiliki itu juga kurang ya, semacam pengguna tapi bukanlah seorang praktisi ya levelnya pengguna, ibarat orang yang punya sepeda motor ya, dia pokoknya motornya bisa dinaiki, bisa digas, selesai. Bukanlah seorang praktisi handal seperti apa pemerhati sepeda motor atau apa seniman sepeda motor yang dia lihai gitu, bukan seperti. Jadi ibarat itu HP atau handphone ya pokoknya cukup bisa SMS, bisa buat telepon, selesai gitu loh. Bukanlah seorang pengguna yang maniak yang bisa mengoperasikan itu hingga ke level khusus. Nah sama, klien nomor 2110 karena memang tirakat-tirakatnya juga kurang, keilmuan-keilmuan yang dimiliki juga kurang, sehingga ya levelnya ya user, sebatas user, bukan sebagai praktisi gitu. Ini apa benar apa salah, nanti silakan ya klien nomor 2110 memberikan klarifikasi, karena ini informasi ini Mbak Wira dapat dari khodam. Mbak Wira harus tabayun, bener nggak memang klien nomor 2110 itu sedemikian itu gitu lah ya. Nanti akan Mbak Wira jadikan testimoni, apabila memang benar ataupun salah akan tetap Mbak Wira pajang di YouTube Jejak Mistis supaya orang tahu bagaimana keakuratan terawangan Mbak Wira gitu ya. Jadi itu yang kedua, kurang pintar menjembatani. Kemudian yang ketiga ya, kurangnya komunikasi. Sebetulnya apapun masalahnya itu bisa diatasi melalui komunikasi. Namun apabila komunikasinya memang kurang, yang mana komunikasi kurang ini akibat klien nomor 2110 keterbatasan ilmunya yang menyebabkan beliau atau klien nomor 2110 ini kurang lancar berkomunikasi dengan khodam, sehingga akibatnya malah memperburuk kondisi atau hubungan kedekatan antara dua insan ini tadi. Jadi ya yang pertama memang gapnya jauh, yang kedua praktisinya kurang pintar menjembatani, yang ketiga klien nomor 2110 ya karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, akhirnya komunikasinya juga jadi terbatas. Itu akan membuat hubungan antara klien dengan khodam semakin jauh. Bener apa enggak nanti silakan ya diklarifikasi. Mungkin klien nomor 2110 adalah orang yang sibuk ya, sehingga untuk komunikasi ya ala kadarnya dan terbatas sekali gitu ya. Nah itu adalah jawabannya. Kemudian
pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang bisa saya tingkatkan kembali sebagai tuannya? Yang bisa ditingkatkan adalah komunikasi. Cobalah jalin komunikasi yang baik. Karena mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali, Mbah Wira kan tidak tahu nih Hazimat beli di mana. Kemudian harganya berapa, dukun yang meritual siapa, kan Mbah Wira tidak tahu. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud menjelekkan siapapun, tapi sebagai user ya, Anda sebagai pemilik khodam itu, ini mestinya loh ya, ini kalau klien-klien Mbah Wira itu selalu Mbah Wira ajak-ajak ya, untuk ayo khodam ini dieksplorasi, ayo khodam ini dieksplor, dipelajari, sering dipakai, sering dikulik. Supaya apa? Supaya Anda itu mahir ya menggunakan khodam, sering diajak ngobrol khodamnya. Supaya apa? Supaya dapat informasi-informasi khusus melalui firasat batin, dan itu udah banyak sekali ya kalau kalian Mbah Wira mendapatkan hal semacam ini. Jadi kayak diajari gitu sama khodam. Cobaan ini, cobaan itu, cobaan ini dengan cara begini supaya hasilnya bisa begitu gitu. Ya, jadi hal yang bisa ditangkap adalah komunikasi. Komunikasi itu mudah, murah, gratis, hanya butuh kemauan dan ketekunan saja. Gitu ya, klien nomor 2110. Sekiranya itu yang bisa Mbah Wira sampaikan, overall semuanya baik. Khodam juga tidak ada masalah. Cuman memang kalau Anda ingin meningkatkan kedekatan Anda dengan khodam, mulailah menjalin komunikasi gitu ya. Terima kasih, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira sampaikan. Silakan kalau ada tanggapan atau pernyataan khusus boleh, silakan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh ya, boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore.